Ya, di video kali ini saya mau bahas mengenai pengalaman saya nyari kerja lagi ya. Jadi setelah 1 tahun bekerja, satu tahun setengah sih sebenarnya, sebagai front end web developer, saya memutuskan untuk nyari kerja lagi di tempat lain. Nah, kalau dulu saya itu nyari kerjanya di Facebook dan Instagram, kali ini saya tertarik nyari kerja di LinkedIn ya. Ternyata setelah saya coba, saya tuh nyoba nyari kerja di Glean sama LinkedIn. Ternyata LinkedIn itu lebih bagus ya, LinkedIn ya, ketimbang Glean atau tempat-tempat lain gitu, karena dia cukup canggih. Terus di dalam websitenya itu kita bisa filter berbagai macam ya. Misalnya ini kita cari pekerjaan untuk Next.js lah, Next.js developer. Nah, di sini kita bisa cari berbagai macam filternya ya, dari mulai lowongan itu diposting kapan, apakah 1 bulan terakhir, 1 minggu terakhir, 1 hari terakhir. Kemudian ini bisa di filter mengenai tipe pekerjaannya, full time atau kontrak atau gimana. Terus nah ini yang saya suka ya, karena bisa juga difilter mau onsite atau remote. Nah, untuk hybrid ini, buat teman-teman yang nggak tahu tuh, hybrid itu sejauh ini yang saya tahu biasanya itu 1 hari kerja di kantor, terus 4 hari yang lain itu kerja di tempat lain, bebas mau di rumah atau di cafe bebas. Tapi harus ada 1 hari itu kerja di kantor selama 1 minggu atau dalam 1 minggu. Nah, kemudian ini ada filter easy apply, itu artinya kita bisa easy apply artinya ketika kita klik apply di sini, ketika klik nanti ada tombol tulisannya easy apply, itu bisa langsung ngirim CV ke lewat LinkedIn ini. Nggak perlu kita masuk ke websitenya perusahaannya ini, habis itu daftar lagi atau ngisi Google Form dan sebagainya. Kita klik easy apply ya, biasanya itu bisa. Ini kita coba aja. Nah, misalnya kayak gini nih, kita easy apply terus submit, langsung bisa tanpa harus pergi ke website-website lain. Biasanya saya nyarinya yang easy apply gini, apalagi kalau di HP kan sambil rebahan enak gitu, easy apply gitu. Nah, kemudian yang enaknya itu LinkedIn ini tuh emang website yang udah terkenal banget ya untuk memamerkan skill kita, pengalaman kita, kemudian pendidikan, atau misalnya ada rekomendasi dari teman lain, dari bos kita sebelumnya, project apa aja yang udah kita bikin, dan juga sertifikat kalau ada. Kalau saya ini nggak punya sertifikat karena emang belajarnya otodidak sih. Terus apa lagi ya? Nah, nih di sini nih kita bisa posting sesuatu di sini, nyeritain pengalaman kerja atau bagi informasi apa gitu. Terus kita bisa like, kita bisa share. Ya sama kayak sosial media biasalah. Nah, kemudian hal lain yang mau saya sampaikan di konten ini itu mengenai kegagalan saya ketika melamar kerja ya. Jadi ketika melamar kerja itu susah juga ya. Ternyata saya udah ngelamar ke berbagai macam perusahaan tapi gagal terus. Nah, kira-kira beberapa hal inilah yang mungkin membuat saya gagal. Yang pertama itu saya pernah gagal nyebutin life cycle di React.js. Jadi ketika technical test udah berhasil, tes ngoding udah berhasil, tapi malah gagal waktu interview nyebutin life cycle di React.js. Itu sebenarnya sederhana ya. Life cycle itu apa? Itu sebenarnya siklus hidup sebuah komponen. Itu ada di React sama Vue. Jadi kurang lebih itu siklus hidup sebuah komponen ada 3. Yang pertama itu mount, update, unmount. Artinya mount itu ketika komponen itu dibuat, update ketika komponennya update, unmount itu ketika komponennya itu dihancurkan atau
dihilangkan gitu, tidak ditampilkan lagi lah gitu. Nah kalau di React itu, kalau kelas komponen itu, kalau mount, setelah komponen di mount, ada metode yang dipanggil, metode atau function namanya komponen did mount yang dipanggil. Kalau mau unmount itu komponen ini yang dipanggil. Kalau update ini saya nggak mendalami React kelas komponen, jadi lupa ya. Biasanya itu saya pakainya use effect kalau di React, karena yang modern itu kan pakainya functional komponen, jadi cukup di satu hooks ini aja bisa handle 3 lifecycle ini. Kemudian kalau di view itu ada macam-macam ya, dari before create sampai destroy ini ada macam-macam. Terus ada 2 metode tambahan yaitu fetch dan async data di Nuxt.js. Nah itu paling nyebutin itu doang sama ngejelasin sedikit lah. Harusnya sih bisa, cuman saya waktu itu nggak belajar dulu ketika interview. Saya pikir mudah, ternyata nggak semudah yang saya bayangkan. Nah terus saya tuh pernah melamar kerja di salah satu perusahaan di Singapura, itu ada tes bikin game sederhana, dikasih waktu 2,5 jam. Nah tapi sayangnya saya gagal ya, karena mungkin kemampuannya belum sampai di situ ya. Sebenarnya gamenya itu sederhana aja, teman-teman bisa cek di sini. Itu kita tuh cuma nebak huruf dulu, macam-macam, dikasih beberapa kesempatan ini. Nah terus kalau udah bener itu nanti kita disuruh nebak katanya. Kalau hurufnya udah ketebak, kita suruh nebak katanya itu apa, karena ini word master ya. Kita suruh nebak katanya, kalau berhasil ya menang, gitu doang sih. Nah cuman waktu itu mau berhasil tapi gagal karena suatu hal lah gitu. Nah kemudian saya pernah juga itu interview kerja itu ditanyain masalah deep copy yang di JavaScript. Ini tuh saya juga baru tahu ya, makanya waktu itu saya nggak bisa kerjain. Nah jadi di bahasa pemrograman JavaScript ini ada masalah ya, ketika kita mau, misalnya nih kita punya 2 array ya kan, kemudian array 1 ini mau kita taruh di array 2 kayak gini kan. Nah kemudian di dalam array 2 ini, di elemen yang pertama kita mau ubah string a ini jadi angka 1, terus kita konsol. Nah anehnya adalah array 1 dan array 2 ini ketika dikonsolok hasilnya sama, yaitu 1 objek. Padahal kan harusnya nggak kayak gitu ya, harusnya itu array 1 itu ya tetap seperti ini, array 2 baru 1 objek kan gitu. Ini kalau nggak percaya kita tes aja lah. Nah di sini ini muncul ya konsolok array 1 dan array 2, hasilnya sama nih, arraynya nih 1. Ini codingannya seperti ini, sama kayak tadi. Nah solusinya itu gimana sih supaya berhasil gitu? Sebenarnya solusinya cukup sederhana, ada beberapa solusi. Yang pertama yang disarankan dan dipakai sama senior itu pakai library namanya Lodes. Kayak gini namanya, Lodes. Nah tapi cara yang sering saya pakai, karena saya malas pakai library tambahan, itu caranya seperti ini. Nah ini kita tes dulu ya. Nah ini kan berhasil nih, array 1 nggak berubah, array 2 yang berubah. Jadi cara yang saya pakai itu adalah kita convert array 1 ini jadi JSON dulu ya di sini. Nah setelah dia jadi JSON, kita convert lagi jadi array JavaScript atau codingan JavaScript biasa pakai JSON parse. Nah jadi kita cuman melakukan sebuah aksi yang sebenarnya nggak terlalu perlu banget, tapi karena ada masalah di bahasa pemrograman JavaScript ini, makanya kita perlu melakukan ini.
Nah setelah kita melakukan ini baru ternyata berhasil gitu. Ini yang membuat saya gagal interview pada saat itu, nggak ngerti soal permasalahan deep copy ini, padahal mungkin masalah ini sangat penting ya kalau kita bikin aplikasi JavaScript. Nah kemudian itu saya pernah gagal juga interview sama perusahaan di London gitu, koneksinya putus-putus, aduh malu banget itu. Soalnya kan saya berkali-kali bilang sorry, can you repeat it again gitu kan. Saya suruh ngulang-ulang, orangnya ngomong apa saya nggak dengar, putus-putus. Terus kayaknya saya harus menerima kelemahannya bahwa saya nggak terlalu jago bahasa Inggris. Ya jadinya saya akhirnya memutuskan untuk ngelamar kerja di dalam negeri aja, nggak mau di luar negeri lagi. Nah ini juga yang mau saya sampaikan ya, bahwa sebenarnya tuh ngelamar kerja di dalam negeri itu cukup mudah, dipanggil interview dan sebagainya, asalkan kita punya portfolio yang bagus, profil yang bagus, projectnya udah banyak, pengalamannya ada, saya rasa udah bisa dapat kerja. Ya sama satu lagi CV ya, kita harus bikin CV yang bagus. Kalau teman-teman penasaran CV yang bagus itu seperti apa, nah teman-teman bisa cek di channelnya Eza Zamini atau di YouTube lah, banyak kok cara bikin CV yang bagus. Terus selanjutnya itu interview kerja yang baik itu seperti apa. Sebaiknya teman-teman juga cari tahu ya di YouTube, nonton lah atau ketik di YouTube interview kerja programmer itu seperti apa. Itu udah ada beberapa sumber ngejelasin lah gambarannya kayak gimana. Nah selanjutnya yang yang bikin saya gagal kerja itu ini ya, karena saya nggak bisa onsite gitu. Makanya penting banget buat teman-teman yang nyari kerja itu ditentuin dulu ya, kalau memang mau onsite harus ditanyain dulu nih bisa onsite atau enggak tuh. Nah terus kan tadi saya bahas mengenai nggak bisa onsite. Nah itu saya akhirnya ada beberapa hal yang saya tanyakan ketika interview gitu. Yang pertama itu disediakan laptop atau enggak. Kan kita kan pasti perlu laptop yang bagus untuk kerja. Akan sangat enak kalau misalnya kantor kita itu nyediain laptop gitu. Apalagi kalau misalnya kita nggak punya laptop atau nggak punya laptop yang bagus, misalnya laptopnya masih kentang gitu kan. Nah gak apa-apa, tanyain aja. Ada perusahaan yang nyediain, ada juga yang enggak. Terus nah ini saya biasanya iseng nih nanyain gajinya berapa gitu. Nah ini biasanya ada yang ngejawab, ada juga yang enggak gitu. Jadi nggak apa-apa, iseng aja tanyain. Kemudian yang biasa saya tanyain juga itu boleh remote atau enggak, boleh WFH atau enggak, karena memang saya nyarinya kerjaan yang bisa dari rumah ya, karena gara-gara corona, gara-gara zaman yang udah modern ini ya harusnya kerja remote itu bisa-bisa aja gitu kan, lebih enak, bisa ketemu keluarga terus. Nah selanjutnya yang biasanya saya tanyain juga itu iseng-iseng itu, saya nanyain lingkungan kerja ya, apakah ada yang marah-marah, apakah banyak deadline sehingga orang-orang banyak yang marah-marah gitu. Biasanya tuh ada beberapa yang ketawa ya waktu saya nanyain ini. Ya sebenarnya cukup penting juga nanyain ini, cuman karena mungkin cara nanya saya itu lucu, jadinya mereka ketawa. Dan setidaknya ini bisa membangun nilai positif lah, aura yang positif lah, kalau kita bisa bikin interviewer kita ketawa ya kan. Nah terus hal yang membuat saya gagal yang lain itu adalah nego gaji ya. Saya pernah gagal itu, udah interview udah berhasil semua, tes codingnya udah berhasil semua, itu udah ditawarin gaji sekian ini, tapi malah saya tolak gitu. Saya iseng mau gaji sekian gitu. Nah itu ternyata nggak masuk di budget perusahaan dengan skill dan pengalaman saya. Akhirnya ya udah terima kegagalan, nyari kerja lagi di tempat lain. Nah terus
yang mau saya sampaikan itu berikutnya. Saya itu kan nyoba ngelamar di startup besar ya, kayak Gojek, Bukalapak. Nah, itu selalu gagal, dan saya lihat itu kebutuhan untuk melamar kerja di situ tuh macam-macam ya. Biasanya disuruh TDD atau test driven development. Teman-teman nanti bisa cari tahu ya. Intinya itu TDD itu kita ngetes aplikasi kita tapi dalam bentuk codingan gitu. Nah, TDD ini juga ada beberapa macam. Untuk front end sama back end mungkin beda. Terus yang uniknya itu akhirnya karena saya nggak bisa ngelamar di startup gede, perusahaan gede, dan juga nggak bisa ngelamar di perusahaan luar negeri karena memang biasanya itu ada TDD ini. Ya jadinya saya ngelamar di perusahaan yang nggak terkenal gitulah. Akhirnya diterima gitu. Ya mungkin emang kemampuannya belum nyampe ya. Nah, yang menarik selanjutnya itu udah banyak sekarang perusahaan yang nyari orang yang bisa TypeScript ya, TypeScript dan GraphQL. Apa itu kedua hal ini? Nanti cari tahu sendiri. Ini saya juga lagi belajar sih TypeScript ini. Udah selesai belajar tapi belum pernah bikin project dari awal sampai selesai. Nah, kemudian yang menarik itu selanjutnya adalah ada lowongan yang nyari blockchain dan web3 ini. Tapi kemampuan ini tuh jarang saya temui ya. Dan lowongan kerja ini tuh juga masih jarang ya. Tapi menarik nih untuk dipelajari karena kan gara-gara kripto naik. Kemudian lowongan kerja berbau blockchain, web3 untuk bikin website marketplace NFT misalnya, itu mulai banyak dicari gitu. Mulai dicari nih, bukan banyak. Nah, ini juga saya tertarik belajar ini, cuman masih belajar teknologi yang lain, kayak Next.js yang saya udah mulai lupa, kemudian Tailwind CSS 3 yang baru keluar. Terus kan kalau blockchain ini kan setahu saya tuh pakainya React.js sama Node.js. Jadi ya kemungkinan saya harus mendalami teknologi tersebut sebelum masuk ke sini. Nah, kira-kira itu aja yang mau saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih, Hidayat.